Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imtihanul Aliyah dari SMP Darul Fikri Ngoro, JGP Angkatan 10, Kabupaten Jombang. Di sini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ada dua pertanyaan refleksi. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah filosofi atau pemikiran yang mana guru berupaya untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang komprehensif dan fleksibel, sehingga dapat mendukung keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Ada 3 jenis pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, berkaitan dengan materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten, dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, berkaitan dengan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiga jenis pembelajaran berdiferensiasi dengan pertimbangan utama sejauh mana diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid yang meliputi aspek kesiapan, minat, dan profil belajar. Yang ketiga, melakukan asesmen berkelanjutan. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang kelima, membuat manajemen kelas yang efektif. Pertanyaan refleksi yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Cara pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid yang meliputi aspek kesiapan, minat, dan profil belajar. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar. Dalam aspek kesiapan belajar, guru dapat melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Setelah itu, guru dapat melakukan pemetaan kesiapan belajar murid berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. Aspek yang kedua yaitu minat belajar. Dalam aspek minat belajar, guru dapat memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih pengerjaan tugas sesuai dengan minatnya, dengan catatan tetap harus sesuai dengan komponen yang dinilai. Jika tugas dikerjakan dalam kelompok, murid dapat dipetakan dengan cara pengisian angket. Hal ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik murid untuk belajar, khususnya dalam memecahkan permasalahan. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu profil belajar. Dalam aspek profil belajar, guru dapat mengelompokkan murid dari berbagai macam sudut pandang. Misalnya, murid dapat dikelompokkan dari segi lingkungan belajar, latar belakang budaya, kecerdasan majemuk, dan seterusnya. Pemetaan murid
dapat dilakukan dengan cara asesmen diagnostik non-kognitif, melakukan observasi, pengisian kuesioner, dan seterusnya. Jadi, cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yaitu yang pertama, menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Yang keenam, mengamati perilaku murid. Yang ketujuh, meminta murid mengisi angket, dan seterusnya. Jadi, ada banyak cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Guru dapat menyesuaikan cara yang dipilih dengan kondisi di kelasnya masing-masing. Selanjutnya mengenai kaitan materi. Kaitan materi 2.1 dan 1.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan murid dengan tetap menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid, sehingga terwujud kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan materi 2.1 dan 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sesuai dengan peran utama guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi. Selanjutnya, kaitan materi 2.1 dan 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat berperan sebagai sebuah prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi guru penggerak dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan materi 2.1 dan 1.4. Keberagaman pada murid-murid dapat diakomodasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan teknik curah pendapat. Setelah disepakati, akan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah dengan tetap memperhatikan keberagaman murid. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.